Jumpa kembali dengan YouTube channel Dwiyati Aksara 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi diri agar tetap tegak berdiri. Bagaimana? Sehat-sehat guys semua? Tetap jaga imun agar kita bisa terhindar dari COVID-19. Salah satu cara untuk menjaga imun adalah makan makanan yang bergizi, yang lain selalu semangat, dan selalu gembira. Gembira bisa dengan cara yang kamu suka, tetapi harus hal-hal yang positif. Misalnya kamu suka membaca hal-hal yang menurutmu kamu suka menonton tayangan televisi atau mungkin juga suka menonton tayangan YouTube, silahkan. Agar kamu gembira, perasaan gembira bisa meningkatkan imun di tubuhmu. Kali ini saya pengen ngomong-ngomong tentang orang yang sebenarnya tidak kamu ingini atau tidak kamu sukai dalam kehidupanmu. Kamu jadi sebel dengan kehadirannya. Contohnya seperti ini. Orang laki-laki yang naksir kamu. Kamu memang tidak suka dengannya. Alasannya apa? Ya kalau tidak suka memang tidak suka. Saya pernah mengalaminya. Tapi kamu tidak bisa juga bersikap tegas kepadanya. Sebenarnya dia naksir kamu tidak naksir. Cuma kamu bingung saat dia sering WA kamu, dia sering datang ke rumah, tapi kamu tidak bisa menolaknya. WA tetap kamu balas, kalau ke rumah tetap kamu temui. Itu sama saja bohong. Sebenarnya hatimu kan sebel, gak suka. Kenapa kamu tetap juga memberi angin? Harusnya kamu tegas, ya. Saya sudah pernah mengalami hal seperti itu. Ada orang yang naksir tapi saya tidak suka, dan kalau suruh menyebutkan alasannya satu persatu kenapa saya tidak suka, saya pun juga tidak bisa secara rinci, tapi hati saya mengatakan bahwa saya tidak suka dan tidak cocok untuk jalan bersama-sama dengannya sebagai best friend, dan siapa tahu kedepannya sebagai teman hidup. Saya katakan ke dia, saat itu memang saya belum punya best friend atau kekasih hati yang saya inginkan esok hari jadi imam saya. Saya katakan saja ke dia bahwa maaf, saya kurang cocok dengan pribadimu, dengan sikapmu, dan enaknya kita berteman saja. Saya katakan seperti itu saat saya belum punya best friend. Tapi saat situasinya telah berubah, ada orang yang telah saya pilih sebagai kekasih hati, ada orang yang seperti itu lagi datang ke kehidupan saya. Kalau itu saya katakan dengan jujur, saya nggak akan nutupi, karena kejujuran adalah hal yang terbaik. Maka saya katakan ke orang itu bahwa maaf jika kamu naksir saya sudah punya pilihan hati, saya sudah punya orang yang saya rasa cocok dengan saya, dan esok hari semoga diridhoi Allah dia menjadi imam saya. Saya katakan seperti itu. Kalau laki-laki sudah dikatakan seperti itu tetap ngeyel, ya sudah, pokoknya kamu sudah tegas menempatkan diri bahwa kamu tidak mau menjadi kekasih hatinya.
Saya katakan seperti itu, saya katakan dengan jujur, dan dia pun akhirnya mundur. Makanya jangan bersikap sebel jika orang itu menyebalkan kita, ya. Janganlah bersikap negatif meski orang itu berbuat negatif kepada kita. Dia kan negatif ngeyel ke kita, layaknya nggak usah kita sikapi dengan jengkel ataupun dengan uring-uringan, dengan apa. Katakan saja dengan jujur, itu lebih baik, lebih bijak. Contoh yang pertama itu tadi ya, jika kamu sebel dengan orang yang naksir denganmu tapi dia tidak tahu diri, sudah dibilang masih ngeyel, katakan saja dengan jujur. Apa kondisimu saat itu? Yang kedua, kamu sering juga sebel atau kurang suka dengan kehadiran seseorang yang bikin kamu gak nyaman lah hatinya. Misalnya suaranya sering nyelkit, sikapnya sering merendahkan, seperti itu. Saya pernah juga mengalami seperti itu. Dia itu sering nyindir kayak gitu, sering suaranya gak enak didengar. Pokoknya kalau ditanggapi bikin hati jadi sebel. Menyikapi orang yang seperti itu, seperti tadi, dia bersikap negatif kepada kita. Bahkan saat berbuat negatif, dia pura-pura tidak tahu. Ngeri ya, berbuat negatif pura-pura tidak tahu. Yang paling bijak kita menanggapinya, tidak usah kita berbalik bersikap negatif ke dia. Kita berlatih untuk bersabar, menerima suaranya yang mungkin tidak mengenakan, menerima omongannya yang seperti petir, atau kadang suka nyindir-nyindir. Tutup telinga. Anggap saja angin. Kalau dia tidak berbuat buruk langsung ke kita, layaknya tidak usah kita tanggapi. Kecuali kalau dia langsung ngomong ke kita, kamu ini kayak gitu, sikapi. Itu pun sebaiknya juga kamu sikapi dengan baik. Tidak usah perbuatan negatif membuat diri kita menjadi negatif. No. Ya. Makanya sabar dan selalu berlatih mengendalikan diri menghadapi hal-hal yang tidak kita sukai, hal-hal yang tidak kita ingini. Ada juga hal yang membuat kita sering sebel. Itu bisa terjadi kepada orang tua kita misalnya. Orang tua kita itu sering membanding-bandingkan kita dengan saudara kita. Mungkin kita kurang baik di mata ibu atau bapak, sehingga mereka sering banding-bandingin. Mbok kamu kayak mbakmu kayak lo, sing tekun, sinau hingga hasilnya baik. Mbok kamu tekun belajar. Katakan saja dengan jujur, gak usah takut ke orang tua kita bahwa, Bu, aku tidak suka dibanding-bandingkan. Aku, kakakku, ya kakakku. Seperti itu. Kalau ibu menghendaki saya harus seperti apa, akan saya turuti. Tapi jika ibu membanding-bandingkan, saya tidak suka. Seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian dulu obrolan kita tentang kita bisa sebel dengan seseorang jika
Itu tadi contohnya. Nah, kamu bisa sebel dengan kehadiran seseorang jika mengalami hal-hal apa saja. Tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya. Jangan lupa like, tulis komen sebanyak-banyaknya, dan subscribe. Oke, saya tutup dulu perbincangan kali ini. Sampai ketemu lagi dengan YouTube channel Dwiyati Aksara 3 tiap Senin dan Kamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.